beliau menuntut ilmu, sampai menuntut ilmunya beliau hampir seluruh belahan bumi beliau seberangi. Untuk apa? Untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kitab menjelaskan tentang thariqah daripada Sadah Ba'alawi. Yang intisarinya adalah ilmu, amal, wara', khauf, dan ikhlas. Yang bab pertama tentang ilmu, amal, bab kedua amal, tiga wara', keempat khauf, bab kelima tentang ikhlas. Beliau banyak juga mengambil dalil-dalil ini dari kitab-kitab as-salafun as-salih, kitab-kitab salaf seperti Ihya Ulumuddin, Hidayatul Hidayah, Masalihul Diniyah, kemudian Syiarul Alam An-Nubala, kemudian Tabaqat Asy-Syafi'iyah, kemudian hadis-hadis yang beliau letakkan ada dari Kutubus Sittah, Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Nasa'i, ada juga dari Al-Muwatta, kitab hadis Al-Imam Malik, dan banyak sekali maraji' yang beliau letakkan di dalam kitab karangan beliau. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut atau membuka pada bab ilmu, perlu diketahui bahwasanya di sini dijelaskan dalam diwan Syafi'i, qala Imam Syafi'i radhiyallahu an, man lam yadhub dhulla wa fi riwayah aw murra ta'allumi sa'atan tajarra'a fi dhullil juhli abada aw tula hayati. Man lam yadhub dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal juhli tula hayati. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau berkata, man lam yadhub, barang siapa yang tidak merasakan, barang siapa yang tidak merasakan zulla, hinanya, susahnya, payahnya, capeknya, atau dalam riwayat yang lain murro, pahitnya. Barang siapa yang tidak merasakan hinanya, susahnya, capeknya, pahitnya, menuntut ilmu sa'atan, malam yadhuk dhulla umur ta'allumi sa'atan, sesaat dia tidak mau menelan, dia tidak mau merasakan susahnya, payahnya, capeknya menuntut ilmu sesaat, maka dia akan menelan pahitnya bodoh seumur hidupnya. Itulah hayati. Seumur hidup dia akan menelan kebodohan. Wa qala ba'dul hukama, man lam yahtamil dhulla ta'allumi sa'atan baqiya fi dhullil juhli abada. Sebagian para hukama, para ahli hikmah berkata, barang siapa yang tidak kuat, tidak tahan dengan susahnya, dengan pahitnya menuntut ilmu, maka yang tersisa dalam hidupnya adalah kebodohan sepanjang hidup. Nah, berarti para ulama, khususnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan kepada kita semua
bahwasanya menuntut ilmu itu nggak enak. Menuntut ilmu itu tidak senang. Menuntut ilmu itu nggak enak. Karena beliau bilang, man lam yadhuq dhulla aw murra. Barang siapa yang tidak mau merasakan hinanya atau pahitnya atau susah capeknya, berarti menuntut ilmu itu susah. Menuntut ilmu itu capek. Menuntut ilmu itu nggak enak. Tetapi harus ditelan, harus dirasakan. Kalau tidak mau menelan itu, tidak mau merasakan susahnya, payahnya, capeknya menuntut ilmu, maka kita akan merasakan hinanya bodoh seumur hidup kita. Ya. Jadi nggak ada yang namanya menuntut ilmu itu enak, nggak ada. Menjadi santri enak itu nggak ada. Lihat bagaimana para ulama-ulama zaman dulu ketika beliau-beliau menuntut ilmu, susahnya, payahnya, capeknya, mujahadahnya, riyadhahnya, bersungguh-sungguhnya beliau-beliau di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Seperti dijelaskan dalam Manaqib Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, beliau ketika menuntut ilmu dulu pernah saking kelaparan, saking laparnya beliau merangkak di padang pasir dan memakan pucuk-pucuk daun. Beliau lapar ketika menuntut ilmu, susah, payah, capek. Dijelaskan juga Al-Imam Jarir ibn Hashim radhiyallahu anhu, ketika beliau menuntut ilmu selama 18 tahun, dalam riwayat lain 15 tahun, beliau menulis, mencatat, belajar di bawah cahaya bulan. Kenapa? Tidak punya uang untuk beli lampu, tidak punya uang untuk beli lentera, sehingga cahayanya itu beliau pakai cahaya bulan. Selama 15 tahun beliau belajar di bawah cahaya bulan. Susah, payah, capek. Al-Imam Syafi'i, beliau sendiri bukan dari keluarga kaya, bukan dari keluarga yang berada, sehingga ibu beliau tidak memiliki uang untuk membelikan beliau itu, kalau zaman sekarang ibarat kata kertas, zaman dulu itu pakai kulit. Sehingga Imam Syafi'i beliau berjalan keliling untuk mencari tulang belulang, tulang kambing, tulang sapi, tulang onta, yang dimana tulang-tulang itu beliau pakai untuk menulis. Karena apa? Karena keterbatasan. Beliau tidak punya uang untuk membeli kulit untuk menulis ilmu, sehingga beliau mencari tulang-tulang beliau gunakan untuk menulis. Sampai-sampai dijelaskan dalam manaqibnya bahwasanya Imam Syafi'i rumah beliau penuh dengan botol-botol yang diisi di dalamnya terdapat tulang belulang, tulisan-tulisan beliau. Sehingga Imam Syafi'i itu kalau tidur seperti ini. Kenapa seperti ini kalau tidur? Karena semua itu isinya adalah, rumah beliau itu semua adalah tulisan-tulisan beliau. Jadi susah, capek, nggak ada. Orang menuntut ilmu itu enak, nggak ada. Orang menuntut ilmu harus siap capek, siap susah, siap lapar, siap pahit. Dia harus menelan pahit itu. Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Zalaltu taliban, aku hina ketika aku menjadi pencari ilmu. Ketika aku menjadi pencari ilmu, aku hina. Fa'azaztu matluban, kemudian aku menjadi mulia ketika aku menjadi orang yang dicari ilmu. Ketika aku menjadi pencari, aku hina. Tapi ketika aku menjadi orang yang dicari, aku mulia. Ketika beliau menjadi pencari ilmu, beliau hina.
zalaltu thaliban. Setelah beliau menjadi orang yang dicari ilmunya, fa'azaztu, beliau menjadi orang yang mulia. Ya, ini menuntut ilmu capek. Akan tetapi dari susah payahnya menuntut ilmu, dari jerih payah menuntut ilmu, dari laparnya menuntut ilmu, dari pahitnya menuntut ilmu, disitulah nanti kita akan merasakan manisnya. Man lam yaduk murro, pahit. Kita sudah menelan pahit, nah, maka kita akan mendapatkan manis atau buah daripada ilmu tersebut. Sama seperti ketika kita ingin menikmati keindahan puncak, maka kita harus rela sakit, rela capek menaiki puncak tersebut. Untuk apa? Untuk menikmati keindahan puncaknya. Ketika kita sedang menaiki puncak itu, gunung, kita lelah, kita capek, kita berkeringat. Tapi ketika sudah sampai di atas, hilang semuanya. Kita bisa melihat, menikmati pemandangan yang indah. Ketika kita ingin mendapatkan mutiara yang indah, maka kita harus apa? Harus basah, harus menyelam, harus mencari mutiara tersebut. Sehingga ketika kita dapat mutiara tersebut, bisa kita jual dengan nilai yang mahal, bisa kita taruh, bisa kita pajak. Kayu gahru. Kayu gahru itu adalah kayu yang dimana kalau kita cium tidak ada baunya. Tetapi ketika kayu gahru tersebut bercumbu dengan bara, dia rela menahan panasnya bara api. Sehingga dari itulah keluarnya apa? Keluarnya bau yang wangi. Nah, begitulah para penuntut ilmu. Susah, capek, letih, payah, lapar, nggak tidur, mutola'ah, mumarosah, murojaah. Tetapi nanti dia akan mendapatkan hasil daripada apa yang dia telah rasakan dari pahit menuntut ilmu tersebut. Jadi nggak ada orang menuntut ilmu itu enak, nggak ada. Kita orang dulu waktu menuntut ilmu itu saking kalau lagi mau mutola'ah, mengulang-ulang pelajaran, kita orang ketiduran, itu kadang cabe kita apa namanya, cabe itu kita ulek. Waktu itu masih susah kita mau beli balsem. Cabe kita ulek, kita ambil cabe, kita taruh di bawah mata. Agar apa? Agar kedua mata kita selalu terjaga untuk mutola'ah, untuk pelajaran. Oleh karenanya, jadi kalau mau menuntut ilmu ya harus siap susah, siap capek. Zaman sekarang udah enak. Apa enaknya? Enaknya udah ada teknologi canggih, orang bisa menuntut ilmu. Zaman sekarang udah ada kendaraan, ya, banyak pondok-pondok pesantren, tidak perlu berjalan kaki. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau menelusuri, beliau berjalan itu, beliau menuntut ilmu, sampai menuntut ilmunya beliau hampir seluruh belahan bumi beliau seberangi. Untuk apa? Untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Malik. Kemudian Imam Bukhari pernah melakukan perjalanan selama 1 tahun. Hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan, mencari ilmu. Apa ilmu yang beliau cari? 1 hadis sahih. Hanya demi 1 hadis sahih yang merupakan ilmu, beliau rela melakukan perjalanan selama 1 tahun. Dalam kitab Inbahur Ruwat ala Anba'in Nuhat dijelaskan bahwasanya ada salah satu ulama yang dulu ketika beliau menjadi penuntut ilmu, kalau beliau mau ngaji di tempat gurunya, itu beliau tidur di kandang peternakan gurunya. Jadi gurunya tuh punya kayak kandang-kandang kuda, kandang-kandang kambing. Nah, si murid ini tidur di kandang tersebut. Susah, capek dia rela menahan bau kotoran kandang tersebut. Demi apa? Demi mendapatkan. Ada lagi seorang santri
yang dimana dia ketika mau pergi ke tempat gurunya, dia harus melewati lorong, masuk ke dalam gang lorong yang makin hari makin lorong itu dalam tanah, makin hari makin sempit. Ketika dia keluar dari lorong tersebut, semua kulit-kulitnya sobek. Demi apa? Demi mendapatkan ilmu. Sekarang kita udah enak, orang mau menuntut ilmu lewat lewat media sosial banyak sekali. Tapi tetap keberkahannya tidak sama dengan menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren, tidak sama. Makanya menuntut ilmu nggak ada kata enak, nggak ada kata seneng, tidak ada kata santai dalam menuntut ilmu. Karena orang menuntut ilmu itu harus siap capek, dia harus siap susah, dia harus siap lapar, dia harus siap nggak tidur, dia harus siap sedikit makan sedikit tidur, sedikit makan sedikit tidur. Agar apa? Agar ilmu itu masuk. Karena orang kalau orang kalau ngaji, kalau nyantri, kalau nuntut ilmu, banyak makan, banyak tidur, ilmu itu susah untuk masuk. Seperti itulah perjuangan, kesungguh-sungguhan, jerih payah, susah, capeknya para ulama-ulama zaman dulu di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari syair yang tertulis dalam diwan Imam Syafi'i, kalau barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka dia akan menelan hinanya bodoh seumur hidup. Berarti pemahaman terbaliknya, barang siapa man yazuk, berarti man yazuk murrat ta'allumi sa'atan, berarti barang siapa yang merasakan pahitnya menuntut ilmu sesaat, tajarra'a hilwa ilm tula hayati, maka dia akan merasakan manisnya ilmu seumur hidup. Berarti man yazuk zulla, kalau tadi murrah pahit, berarti kalau barang siapa yang menelan hinanya menuntut ilmu sesaat, tajarra'a karamal ilm tula hayati, maka dia akan merasakan mulianya ilmu seumur hidup. Jadi pilih mana? Mau engkau yang pilih, mau capek sesaat dalam menuntut ilmu, menelan pahit sesaat dalam menuntut ilmu, terus mendapatkan kemuliaan ilmu seumur hidup, atau tidak mau menelan tapi merasakan bodoh seumur hidup. Itu pilihan ada di tangan kita. Ya, ibarat kata kita meminum obat cuma sebentar, minum obat pahit, setelah itu kita akan mendapatkan kesembuhan. Yakni menuntut ilmu sesaat untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan, penyakit hati. Kita hilangkan dengan apa? Dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu. Karena laisal mar'u yuladu aliman, tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ilmu didapatkan laisa bil a'mam, bukan dari paman, maksudnya bukan dari garis keturunan. Ilmu didapatkan bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, bukan dengan jabatan. Tidak ada orang lahir dalam keadaan berilmu. Ada orang punya bapaknya orang berilmu, kakeknya orang berilmu. Kenapa bapaknya berilmu? Kenapa kakeknya berilmu? Karena belajar. Walaupun bapaknya orang alim, kakeknya orang alim, kalau dia tidak menuntut ilmu, maka dia tidak bisa menjadi orang alim. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Bahkan Nabi Muhammad pun beliau menuntut ilmu. Nabi Allah Adam menuntut ilmu. Allah yang mengajarkan Asmaul A'zam kepada Nabi Allah Adam. Nabi Muhammad berkata, adabani Rabbi, Allah yang mengajariku, Allah yang mendidikku. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ta'addabtu bi adabin Nabi.
yakni beliau berkata, aku beradab dengan adab Nabi. Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada Sayyidina Ali. Nabi Muhammad yang mengajarkan ilmu kepada para sahabat-sahabat Nabi. Semuanya itu ilmu didapatkan dengan belajar, bukan dengan garis keturunan, bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, bukan dengan jabatan. Bahkan kita orang, para habaib, menuntut ilmu. Kalau nggak menuntut ilmu, ya tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Bagaimana Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibul Radid, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Mujadidul Islam. Beliau, Habib Abdullah bin Al-Haddad, umur 3 tahun kena penyakit cacar yang menyebabkan kedua mata beliau buta. Cacar menyebabkan kedua mata beliau buta. Akan tetapi buta kedua mata beliau tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak menuntut ilmu. Kedua mata beliau cacar buta, tetapi Allah buka mata hati beliau sehingga pada umur 7 tahun beliau hafal Al-Quran. Umur 9 tahun beliau hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Di umur 11 tahun beliau hafal Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Miyarul Ilm, Mughasyafatul Qulub, Bidayatul Hidayah, Al-Wajiz, Al-Wasid, dan yang lain-lain. Itu didapatkan dengan apa? Dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu. Jadi sekali lagi, kalau mau enak, ya jangan nyantri, jangan menjadi penuntut ilmu, sebab penuntut ilmu itu tidak enak. Bahkan para sahabat Nabi itu pernah sampai beliau saking susahnya menuntut ilmu, berdiri di depan pintu gurunya sampai ketiga gurunya berjam-jam nggak buka pintu, berhari-hari nggak buka pintu. Ketika dibuka pintu, si guru sudah tidak mengenal kepada muridnya ini. Kenapa? Karena muridnya sudah penuh wajahnya dengan debu gurun pasir. Oleh karenanya, kalau mau menuntut ilmu, harus siap capek, siap susah, siap lapar. Ya, ini telan itu semua pahit yang menuntut ilmu. Agar apa? Agar nanti mendapatkan manis daripada buah ilmu tersebut. Telan susahnya, telan capeknya, agar nanti mendapatkan kebahagiaan daripada menuntut ilmu. Telan hinanya, agar nanti mendapatkan kemuliaan daripada ilmu Allah Subhanahu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu menjadikan kita semua orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.